Kenapa sih Kak Dot cepat banget pulang ke Indonesia? Padahal aku baru saja merasa punya teman di sini, di kota yang dingin tapi asik. Dia satu-satunya orang yang bisa bikin aku ketawa tanpa alasan. Terus tiba-tiba saja hilang, tanpa kabar, tanpa pamit. Apa aku salah ngomong kemarin? Atau dia cuma basa-basi waktu bilang senang kenal aku? Entahlah. Tapi anehnya, aku merasa seperti kehilangan sesuatu yang belum sempat benar-benar kumiliki. Aku sempat tanya papa, kapan aku bisa pindah ke Indonesia? Katanya, kalau kondisiku sudah stabil, kamu boleh pulang untuk melanjutkan terapi di sana. Aku langsung berharap bisa cepat pulang, ingin merasakan lagi suasana rumah. Melihat senyum orang-orang yang mungkin masih mengingatku, dan tentu saja ingin bertemu Kak Dot lagi. Bagaimana rasanya ya kalau nanti aku bisa bebas ngobrol di sana? Tidak diawasi terus, tidak dibatasi. Sekarang saja ponselku masih dipegang mama. Katanya, tunggu nanti pas perjalanan ke Indonesia, baru boleh kamu pegang lagi. Aku paham, mereka hanya ingin aku istirahat, tapi rasanya sepi sekali. Seolah dunia di luar sana terus berjalan sementara aku terkurung di kamar dengan pikiran yang berantakan. Tadi pagi mama sempat bilang, Kak Dot punya kekasih di Indonesia. Aku cuma bisa diam, lucu, padahal aku sendiri, bahkan belum bisa mengingat siapapun yang pernah aku cintai. Tapi begitu mendengar kata kekasih, dadaku langsung sesak. Kenapa ya? Dan kenapa dari semua nama yang terus muncul di kepalaku hanya satu, Jerry? Padahal aku tidak tahu siapa dia. Teman, saudara, atau seseorang yang dulu sangat penting bagiku. Setiap kali aku mencoba membayangkan wajahnya, sama-sama muncul senyum hangat yang langsung lenyap, seperti kabut pagi. Mungkin dia memang orang yang pernah aku sayang, atau sekadar bayangan dari ingatan yang belum mau kembali. Kalau nanti aku sudah di Indonesia, aku mau cari tahu semuanya. Siapa Jerry, siapa sebenarnya Kak Dot, dan kenapa setiap kali mendengar nama mereka, hatiku terasa aneh. Pasti seru ya, bisa pulang, bisa jalan-jalan, ketemu orang baru, dan mungkin menemukan potongan diriku yang hilang. Rasanya seperti anak kecil yang mau pulang kampung. Tapi jujur saja, perasaan ini bukan cuma senang, ada rindu, ada harap, ada sesuatu yang belum bisa aku namai. Mungkin itu cinta yang lupa jalan pulang. Setiap malam aku kepikiran hal yang sama. Siapa sebenarnya Jerry? Tadi sore aku sempat bertanya pada mama. Ma, aku kenal nggak sih sama orang namanya Jerry? Mama sempat diam, lalu menjawab pelan, Mama nggak begitu kenal nak, tapi sepertinya ada fotonya di handphone kamu. Aku langsung ingin lihat, tapi mama buru-buru bilang, belum ya, jangan dulu lihat foto-foto itu, nanti malah kepikiran. Pemulihan kamu bisa makin lama. Aku paham maksud mama, dia takut aku stres atau sedih lagi. Tapi justru karena itu aku semakin penasaran. Lucunya, mama lebih sering bercerita tentang Kak Dot daripada tentang Jerry. Katanya, Kak Dot sering menemani aku waktu sakit, sering membuat suasana jadi lebih ringan. Tapi kalau dia memang sepeduli itu, kenapa cepat sekali pulang tanpa kabar? Apakah mungkin Kak Dot itu yang mama maksud sebagai kekasih? Tapi kenapa setiap aku berpikir tentang cinta, nama yang muncul justru Jerry? Aku benar-benar tidak mengerti perasaanku sendiri. Seolah otakku lupa, tapi hatiku masih menyimpan sesuatu yang belum mau hilang. Nanti kalau sudah di Indonesia, aku mau tanya Lisa. Kata mama, Lisa itu temanku. Katanya orang baik, suka bantu, dan tahu banyak tentang masa laluku. Mungkin Lisa bisa cerita siapa Jerry, siapa Kak Dot, dan kenapa dua nama itu begitu dekat di hati tapi asing di kepala. Hari-hariku di sini benar-benar membosankan. Tidur, minum obat, baca buku sebentar, lalu melamun. Kadang aku berharap Kak Dot masih di Sydney supaya bisa cerita hal-hal lucu seperti dulu. Tapi dia sudah pulang, dan aku hanya bisa menunggu waktu berjalan lebih cepat. Aku bahkan sudah berniat minta papa besok pagi langsung beli tiket pesawat. Aku ingin cepat pindah ke Indonesia, biar bisa mulai lagi hidupku, kenanganku, dan mungkin juga cintaku. Lucu ya, aku deg-degan. Rasanya seperti mau bertemu seseorang yang belum aku kenal, tapi sudah lama aku tunggu. Mama sibuk memastikan semua dokumen lengkap, sementara aku hanya memandangi jendela mobil. Gedung-gedung Sydney makin menjauh. Di kaca jendela, aku sempat melihat bayangan diriku sendiri. Wajah yang sama, tapi seperti menyembunyikan banyak cerita yang belum aku tahu. Semalam, saat mama ke dapur dan papa keluar beli makanan, aku sempat membuka laci kecil tempat mama menyimpan ponsel. Tadinya hanya mau lihat jam, tapi tanpa sadar aku membuka galeri. Dan di sana aku melihat foto yang membuatku tidak bisa bernapas. Aku berdiri di pinggir pantai, rambutku berantakan tertiup angin, dan di sebelahku ada seorang laki-laki tersenyum padaku. Tidak terlalu tinggi, tapi matanya tajam sekaligus hangat. Tulisan di bawah foto itu, Jerry dan Gea, sunset terakhir. Air mataku langsung jatuh, aku tidak tahu kenapa. Apakah itu berarti aku sayang padanya, atau hanya rindu pada masa lalu yang terhapus dari ingatanku, tapi tidak dari hatiku? Pesawat akhirnya tinggal landas. Sydney mengecil di bawah awan.
Aku menatap keluar jendela, mataku berkilat antara harap dan takut. Tunggu aku di sana, siapapun kamu Jerry atau Kak Dot, aku akan cari kamu, aku akan cari diriku yang dulu. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak takut pada ingatan yang hilang, karena kini aku punya alasan untuk mengingat lagi.